nonton TV. Itu kakekmu. Wah kan kakek di belakang nonton TV nangis. Siapa ini? Si Apoy, gitaris band Wali. Oh, anaknya Ida teh. Anaknya Ida. Jadi ini teh kakeknya Apoy, gitaris band Wali. Ayo Sobat Goib, buruan subscribe channel ini. Jangan sampai kalian keduluan sama tuh genderuwo dan kuntilanak itu. Dah, makasih ya. Happy watching. Yuk Sobat Goib, kita masuk ke ruang makan Pak. Nah, ini ada relief juga nih. Nah, ini relief ini juga dibuat oleh mahasiswa dan Pausen Yogyakarta. Ada garisnya tuh 1 meter 1 meter. Oh, betul siap. Dicetak di sini gitu maksudnya. Tapi ini seperti bagus langsung diginiin gitu ya. Nah ini memperlihatkan Karawang masa lalu. Karawang masa lalu. Iya. Oh tadi sudah ada reviewnya kok. Iya, ini Karawang masa lalu. Beginilah bentuk perumahan di pantai-pantai laut. Ini masih pakai apa namanya belangkon-belangkon begitu Pak? Ya itu bahas budaya. Oh, pantai itu orang Jawa. Iya. Dulu kan di Karawang aja dikiriman dari 1000 prajurit Mataram ke sini. Siap. Iya benar. Artinya sampai suami istri yang membuka rawa-rawa jadi sawah itu adalah orang Mataram, Sultan Agung mengirim. Siap tuh. Nah makanya di sini rawa numpang gedena. Dan itu rawa letik, aya rawa manuk, aya rawa garung, aya rawa bagi, aya rawa sikut, aya rawa monyet, belah gitu. Lain iya lain. Ayo Sobat Goib, kita masuk ke dalam. Ada rawa kuda, rawa apa gitu. Nah inilah satu figur Belanda yang menjajah di sini 300 mm itu berpakaian dulu. Oh lorengnya tuh terang Pak. Dulu bangsa kita belum punya loreng. Udah TNI. Waktu BKTR belum punya baju apa-apa. Baju CP aja palingnya. Nah ini Belanda tuh emang kedatang sini 300 mm itu berpakaian. Modelnya begini Pak ya. Ini waktu datang mah ya satu warna fiber. Tapi di sini dilukisnya oleh mahasiswa itu dan dosen. Termasuk tuh pohon itu juga masih fiber itu, tapi seperti pohon asli. Nah ini. Nah itu khas budaya Karawang itu berpakaiannya gitu, bukan seperti tadi yang di atas gitu Bang. Kayak itu ibu-ibu gitu ya. Itu khas budaya pakaian Sunda, Mas Sunda. Nah itu lagi ambil anak yang minimal usia 15 tahun dibantai. Ini figur. Pokoknya semua laki-laki dibantai saat itu. Iya, dari usia 15 tahun ke atas. Dia nggak kenal kan Pak Lukas yang mana. Iya. Kedua, nama usia 15 sudah berjuang. Benar. Nah inilah, ya mohon maaf, saya kan anak SMP, anak SD, anak perempuan suka dibohongin. Bohongnya apa? Dek, sini Dek. Apa Pak? Itu patung apa? Anak perempuan nangis. Bapak titip ke kamu. Apa? Jangan berani-berani masuk ke dalam sini. Kalau kamu sini malam-malam sendirian, pasti ada orang anak nangis perempuan di sini. Iya, mau lari dia. Iya, pasti ada anak perempuan nangis di sini. Tapi panggil ibu, kenapa? Oh takutan kalau ada takutan perempuan nangis. Yang nangis bukan patung malam terus gini. Anda yang di sini sendirian, takutan. Siap. Tuh lihat tuh, ke kamera ke sana. Ya itulah. Nah itu sebelah sana kampung sebelah sana gitu ya. Oh dulu iya. Seperti itu Pak ya. Iya.
artinya di batas sebelah sana. Berarti dulu masih lega-lega begitu, dikumpulin di satu lapangan, iya. 3 kali ditembak. Iya. Satu rumah itu dulu mah rumah di Karawang tuh 100 meter 50 meter satu kan. Minimal sampai 40. Iya, enggak seperti sekarang Pak. Ada satu 10 meter aja udah 2 rumah bertingkat, paribasan di sini juga gitu ya. Nah dulu mah 50 digedorin setiap rumah. Masyarakat nggak tahu negara mau apa. Iya, jauh-jauh lagi ya. 10 rumah tuh ada 30 dikumpulkan. Ya nanya di mana Pak Lukas, ada yang tahu juga, nggak tahu, ya, walaupun udah tahu. Terus nanya di mana pejuang, tidak tahu. Entah, langsung dibrebet, tembak ngebret gitu, dibantai. Kejahatan perang. Iya, itu waktu itu pembantaian kebanyakan di sini. Iya, tapi mohon maaf ya, saya 2011 di sana diketemukan dengan setelah saya gugatan menang, mohon maaf, dipertemukan dengan orang nembak di sini yang masih hidup lebih dari 100 nembak. Belanda? Iya, di Den Haag sana, di Belanda. Oh gitu. 2011. Pangkat masih pensiunan tentara berarti? Iya, 90 tahun di sini. Wah. Tahun 2011. Saya tanya kenapa. Oh, dia waktu sidang itu mengakui nggak? Iya, istilahnya dia mah nggak dihadirkan. Oh, nggak dihadirkan. Tapi setelah saya gugatan menang, dipertemukan oleh orang yang ini kepada saya. Oh, gitu. Banyak yang simpati di sana yang tadi fraksi oposisi mendukung kepada saya 3 fraksi. Si tentara tua itu tadi ketemu Bapak, dipertemukan. Kenapa Anda sampai ke hati nurani itu nggak begitu? Perintah atasan. Ini adalah mahasiswa dulunya. Si itu orang Bapak itu mahasiswa yang wajib militer. Oh, wamin. Kalau nggak berangkat di penjara 7 tahun. Aku peraturannya gitu. Malah di sana banyak temanku yang sampai meninggal di penjara, disiksa karena nggak mau berangkat. Ya aku daripada mati lebih baik berangkat. Padahal berarti si Belanda pun waktu tahun itu kekurangan pasukan juga Pak ya? Iya, tetap wajib militer aja. Wamil ya? Ya kalau wamil kan berarti sudah kurangan pasukan. Ya kan kalau orde tahun 24 mah tadi tentara sekutu kan. Ya benar. Oke Sobat Guys ya. Ini data. Ini datanya Sobat Guys. Ya. Sini Pak. Ini 9 Desember 47. 431 orang. Inilah korban peristiwa tindakan militer. Siap. Nah ini pemindahan makam sebelum nomor 51 cuma 181 dari rumah-rumah. Iya. Yang hanyut di air kan ya ada makamnya. Tapi sudah didata ya? Iya. Itu mohon maaf, bapak saya 30 orang masuk ke kali dibantai selamat 2 orang. Ya dia kenal si Anus. Yang selamat itu ya, yang mungkin pura-pura aja gitu ya. Iya hanyut mati loh. Iya. Dan ada yang tulang-tulang berserakan juga dihitung sekian puluh orang gitu. Jadi jumlahnya 431 dalam 1 hari. Iya, hari Selasa 9 Desember. Gara-gara seseorang mampir hari Senin Pak Lukas ke sini. Ini Pak Lukas tuh waktu Surapakuta Bogor 25 November 14 Jakarta undang ke pusat, berangkat ke sana ke negara kedua dia untuk jadi perdamaian dunia sebenarnya Surapakuta sebenarnya. Iya, tapi di pusat diomong. Tapi pulang dari Jakarta jam 9 sampai di Karawang. Di dalam satu kendaraan itu Letnan Kolonel Surapakuta, Kapten Mursid, Kapten Abdul Sofyan, Kopral Nugroho dan supir 5 orang. Tapi di Karawang jam 9 Pak Mursid, aku tolong Pak turun di sini ada penting. Loh, nanti pulang ke Cikampek, ya biarkan saya naik ke kendaraan lain. Oke. Jadi dia mau turun jam 9 di Karawang, berangkatlah rombongan ke Cikampek pulang jam 9. Tapi Pak Mursid, kapten ini ajudannya sampai di Cikampek jam 11, komandan belum datang juga. Oh, makanya kesini lah mungkin. Bukan, jam 11.30 ditunggu, jam 12 ditunggu, jam 12:30 dicari. Oh, itulah diketemukan mobil yang sudah penuh darah tapi jasadnya nggak ada di Rawa Gabus, Warung Bambu, pinggir jalan kereta. Maka sekarang dibuatkan monumen di situ. Itu 25 November 4-nya. Nah mungkin tanya-tanya katanya ada yang sudah membusuk. Oh, bocor info itu. Tapi kedengar oleh Pak Lukas sebagai bawahannya, Komandan Komik Orang Bekasi. Itu 46 kan November. Awal 47 mendengar ada Belanda 8 di Cikampek, Pak Lukas. Ya mobilnya di mana dekat maling atau mobil. Letnan Sanip Nugroho ikut aku. Kemana Pak? Di Cikampek ada Belanda 8. Oh siap. Berangkat. Sampai di markas Belanda di Cikampek sekarang jadi Kapolsek. Nanya ke pedagang, ada berapa orang Belanda di dalam? Pak, ada 8. Besar tinggi bos 8. Wah, ada 8 orang.
langsung Kapten Letnan Sanip dan Letnan Nugroho, kamu di depan sana, depan pintu, iya, jangan jauh-jauh 15 meter dari nanti tembak. Kalau ada Belanda keluar, tembak. Awas, kalau Belanda keluar, tembak. Ditanya oleh Pak Sanip, emang Bapak mau kemana? Ya aku mau seberang. Loh Pak, masa Belanda datang sendiri ya? Ayo sama-sama aja. Udah kamu depan aja. Kalau Belanda keluar tembak, berani. Nah itu. Tapi Pak Lukas jalannya ke belakang. Nyelinap lah. Pas pegang pintu ada kebetulan Belanda mau keluar. Nah, tabrakan. Pegang pintu, saling dorong, saling tarik. Kalau Pak Lukas kecil, Belanda gede jangkung, pada gini sama ini, gitu ya. Dorong lah. Ya, akhirnya ditarik oleh Belanda. Di Belanda nggak tahu siapa di luar. Tapi hebatnya Pak Lukas, malah tangan kirinya mendorong pintu waktu ditarik cross. Yang bungu gini sampai kelar perutnya 20 cm, pisaunya ditempelin langsung ditempel. Nggak berbunyi. Oh iya, gitu ya. Iya, nempel. Langsung diangkat, nggak kuat, takut ketahuan yang dalam. Diseret bawa keluar gitu. 5 meter dari pintu, aku panjang itu kan, nggak pakai salah dalam. Maksudnya apa? Dipakai bajunya nyamar. Ya orang gede tinggi kecil pakainya gobloknya luar biasa. Tangannya dulu sampai 2 kali lipat. Terus petnya dipakai sampai hidung. Karena gede banget. Ya. Tapi aku masuk ke ruang tengah melihat benar ternyata yang 7 berjajar memegang senjata duduk di bangku. Aku siap masuk begitu dibuka pintu, tembak. Bukan. Mundur jalannya. Ke depan juga ke sini petnya. Pakai seragam. Iya. Jadi Belanda tuh membentak. Ini Belanda kecil dari mana? 1 kali, 2 kali dibentak, dia udah dekat 5 meter. Belanda kecil dari mana? Balik kanan, buka tangan kiri, tangannya memang udah posisi ya. Mati semua, itulah Pak Lukas. Wah, berani hebat ya. Apa terjadinya? Ya tukang maling senjata. Itu yang 7 tukang panggul lagi dibawa keluar, tapi nggak sadar. Keluar jalan depan pakai baju Belanda, petnya sampai hidung, bawa senjata 7. Pak Sanip dengan Nugroho begitu keluar 2 meter, ini Belanda kecil siapa? Ditembak oleh berdua itu Pak Sanip dengan Pak katanya Pak Sanip. Udah 10 meter, tembak lagi kita kedua. Enggak kena. Ditembak kedua. Terus dia buka topi kali. Bukan, ketiga kali mau ditembak ketiga kali, udah 8 meter. Wah ini Belanda jagoan ya gitu. Terdengar oleh beliau. Aduh aku yang suruh nembak, aku nggak sadar. Dibuka petnya pasti kamu tembak. Aduh aku mana? Ya mohon maaf, berani ya. Itu 46, 47. Saya 92. Ketemu dengan Pak Letnan Jenderal Sani di Dawan Cikampek rumahnya. Panjang lebar. Betul, aku bukan siapa saksi, aku yang menembak itu aku. Nggak kena aja pokoknya. Iya, 9 meter kan pasti kena, Pak. Makanya, jadi cerita Pak Lukas Waibar itu bukan orang lain, aku sendiri udah pernah begitu nembak. Pengen ngerasain menyukus nggak bisa nembak. Mohon maaf, ini Pak Sanip Letnan Jenderal meninggalnya 2016, saya diundang juga. Ini perjalanan Pak Lukas. Pak Lukas itu masih? Mohon maaf, tadi 96, bulan 11, iya, dia itu saya penelitian dulu di Cipanas Cianjur, itu yang muda, di Isnurjana, punya anak yang masih kecil, tahun 90 tinggal di sana. Tapi 96 Desember tabrakan pecah mata. Pak Lukas. Terus 8 Januari 97 meninggal dunia. 8 Januari 97. Iya. Jam 9 saya ditelepon oleh Ditjar, seorang kolonel. Mohon maaf, ini Pak Sukarman, betul Pak, Bapak siapa? Aku Anu. Loh, ini dari mana? Aku di Cipanas Cianjur di rumah Pak Lukas. Kenapa? Pak Lukas meninggal. Loh, kenapa saya belum nggak diberitahu? Ini dari ibunya. Ini langsung diberikan ke ibunya, istrinya. Iya. Pas dia nelpon nangis menjerit-jerit ke saya. Ya mohon maaf, waktu saya teliti, Pak Lukas tahun 90. Ya saya kena buku sudah jadi segala macam ya di sini. Ini Pak Lukas piagamnya mana maksud saya? Ke istrinya. Pak diumpetin, nggak boleh dilihat orang lain. Ya saya juga tertutup sebetulnya, makanya saya nggak berani kalau dia. Ya tapi ini kan sebagai penulis sejarah dan segala macam untuk Bapak. Kebetulan Pak Lukas ingin kencing waktu itu. Aku kencing dulu. Wah biasanya kalau kencing satu jam. Kata ibu, dicari oleh ketemukan di sini piagam penghargaan. Dihancur. Bukan di tempat di remet. Pas gitu dilihat ini Pak. Kok begini? Ya dia mah jangan kelihatan orang lain. Saya rapikan di meja begini.
Ternyata yang satu, Kapten Lukas Kustario, Komandan Pemikiran Bekasi, tahun 1945-1946, pahlawan nasional. Nomor sekian, tanggal sekian, ditandatangani Panglima BKR Jawa Barat Kolonel Abdul Haris Nasution. Yang satu lagi, Mayor Lukas Kustario, Komandan Batalion Tajimalela, tahun 1947-1948, pahlawan nasional. Nomor sekian tanggal sekian, ditandangani Panglima BKR garis miring PKR Kolonel Kawilara. Saya catat resmi dalam buku status saya. Wah, cepet-cepet Bu, simpen lagi bapaknya datang. Malah waktu udah disimpen gini-gini lagi, Bu, kalau bisa mah itu dipikirin. Iya. Gitu ya. Ini suatu pahlawan bagi anak cucu kita, bagi bangsa kita. Wah, dia mah nggak mau Pak, dia ini mah barangkali. Tapi 1 minggu pulang dari sana, dia nelfon saya nangis minggu itu. Waktu itu, tahun 90. Kenapa Bu? Pak, anjakal apa? Itu dikacain oleh aku di figura. Yang 2 piagam tadi. Malah diumpetin oleh aku juga, nggak diberitahu dia. Tapi ketemu oleh dia. Begitu, apa-apaan ini? Yaitu udah nggak saran dari saya mungkin ini. Oh, jadi iya agak apa? Dipecah-pecahin, kacaan segala macam, piagamnya disobek-sobek, dihancurin, dibuang ke tempat sampah. Aduh, itulah catatan saya merasa gitu, saya merasa bersalah. Oh, bukan Bapak yang bersalah, aku kan udah ini, ya nggak apa-apa. Tapi waktu itu meninggal. Itu di jarah Kodam-Kodim datang sana dari jam 7 menanyakan nih Pak Lukas pahlawan di mana, seorang brigadir jenderal pangkat terakhir. Ya orang sana gak ada yang tahu karena Karawang Bekasi. Iya, karena datanya diumpetin sama Pak itu. Iya, maksudnya di pahlawannya gitu ya. Nah terus nanya ke ibunya, Bu punya piagam nggak? Punya, tapi disobek-sobek oleh Bapak, hancur, dibuang selang. Loh, mana di mana? Ya bohong berarti kalau nggak ada bukti kan gitu. Kata ibunya ada seseorang yang menulis peneliti itu adalah ini namanya, ini teleponnya. Oh ini penting harus didatang. Makanya saya ditelepon, dia juga kaget. Terus ibunya nangis, oh Pak harus datang sekarang gitu. Kata ibu, inilah karena gini-gini biasa. Ya alhamdulillah buku sini udah jadi. Data itu masih lengkap, ada dari 90 sampai 97 itu ya. Saya berangkat naik mobil Land Rover dari sini sendirian ke Teluk Jambe, ke Pangkalan, sampai ke Cariu, sampai Ciranjang, sampai Cipanas jam 1:01 dari jam 9. Masih jelek jalannya. Sampai di sana apa? Inilah satu-satunya orang yang memperhatikan Bapak, ibunya merangkul segala macam. Akhirnya saya disidangkan dalam satu ruang. Benar ya? Oleh Kodam Kodim Kementerian Jalan. Ini bukunya Pak, sejarah ke Bapak. Oh, alhamdulillah. Mana piagam penghargaannya? Ada nggak? Alhamdulillah kami catat. Inilah buku saya. Tapi saya belum diberikan kepada Bapak, saya bersumpah dulu sebagai Islam. Demi Allah, saya bukan ngarang nulis ini. Tapi saya melihat mata sendiri, melihat piagam Bapak. Saya nggak tahu piagamnya kemana, nggak tahu. Tapi saya Pak Lukas lagi ke toilet, Bapak lihat itu lah ya. Ada ditulis saya, diberikan. Alhamdulillah apa yang terjadi. Jam 2 diketok meja, Pak Lukas dimakamkan tanpa pahlawan kita. Yang bangga saya, Pak Lukas diberikan pangkat anu pertama. Itulah kebanggaan saya sebagai perhati orang lain, untuk orang lain untuk pribadi saya. Ini 96 memang dari bangun waktu di sana hotelnya. 96. Mungkin ada tadi adul makamnya ini gimana? Ya, ini mohon maaf ya. Itu nama Bitol aja tuh Bitol sebelah sana Ocok. Itu suami ibu saya. Oh, baru 6 bulan nikah. Tuh. Terbantai suaminya, suami pertama. Ayo boleh masuk aja Pak biar bisa lebih dekat sobat gue. Nah, ini termasuk itu ya. Nah ini makam ini 10 November 51 dipindahkan dari rumah-rumah. 10 November 51? Iya, dipindahkan, dibuatkan tanpa pahlawan. 181 yang ada pinggir rumah. Yang di Kali Hanyut mah nggak ada makamnya kan? Iya. Yang tulang-tulang berserakan dimakamkan massal, yang nggak digali siapa namanya. Iya. Tulang aja. Nah inilah 181 di pinggir rumah. Ini nama-nama dari istrinya semua. Jadi
nama asli lah gitu. Asli, ya. Nah itu ibu saya memindahkan itu nama Bitol. Bitol, ada nama Bitol ya. Ya mohon maaf, sebelah sana ada nama Ridam. Ridam? Ya, Ridam ini anak Pak Lurah. Tanggal 7 Desember, 2 hari sebelum festival hari Minggu, dia nikah. Allah. Pesta besar-besaran malam Senin Pak Lurah. Senin malam Selasa katakanlah pengantenan berdua dengan istri. Besoknya terbantai. Jadi baru 1 malam itu. Tapi adeknya Suparno waktu itu usia 12 tahun nonton aja melihat nggak dibantai karena 12 usianya. Nggak mungkin berjuang. Iya, artinya dianggapnya nggak itu. Terus apa? Ya mohon maaf, Pak Suparno kesini pernah jadi Pak Lurah, udah pernah jadi haji. Anaknya sekarang kolonel polisi di Jakarta Utara. Anaknya 2 laki 1 perempuan, yang perempuan guru di Lido Cikarang, suaminya polisi. Ini anaknya, adiknya Pak Ridam itu Suparno. Pak Suparnonya waktu yang 12 tahun itu ya. Iya. Tapi dia udah meninggal sekarang. Udah meninggal. Tapi anak-anaknya dia jadi kolonel polisi, Sunarto. Itu yang adanya yang perempuan jadi guru SMA di Lido. Iya. Nah ini ada nama tepok-tepok anak-anak juga nama Toyib, nggak pulang-pulang pantas ada di sini katanya Bang Toyib gitu. Bercanda. Nah ini nama asli ke sini. Ini ada satu lagi. Cuman yang bukan nama asli cuman ini menurut keluarga-keluarga dulu. Yang mana Pak? Sakum dengan Bapak Sakum. Oh, padahal beda ini orang anak ya? Itu bapak. Oh. Waktu digali ibunya ditanya, Bu ini siapa, makam siapa? Oh anak ibu, siapa namanya? Angkat dulu, mikir dulu. Oh ingat Sakum. Dibungkus kan kapan? Ini Nah, bapaknya. pas digali, ini makam siapa? Oh itu suamiku. Pas ditanya, ayo mau ditulis, udah dibungkus. Siapa namanya? Lupa. Nah, jadi gak ditulis lupa, jadi ketelah anak Bapak Sakum itu gara-gara istri lupa sama suami. Awas jangan lupa sama suami ya. Pelupa kali Pak. Jangan lupa, nggak bisa lah. Siap. Yuk kita ke makam itu. Siapa yang anak tadi itu ya? Atung dan Adul. Adul juga ada 3, bisa ada lah. Nah ini Atungnya. Tuh nama Atung. Ini ya. Ya nama tadi yang dipatungkan di atas. Ini nih sobat grip yang tadi dijadikan simbol patung, Atung. Ya. Ini kakaknya tuh Adul. Adul sebelah sini nih. Sambal, ada yang namanya sambal Pak. Itu cengek. Iya benar. Inilah suatu nama-nama yang asli. Ya ini seperti nama Bapak Ama. Karena lupa nama suaminya, jadi ketelah anak gitu. Hal-hal ini juga ya adalah hal-hal seperti ini ya gitu. Nah ini bapaknya Martem sebenarnya salah tulisan itu sebetulnya. Nah ini bapaknya Atung dan Adul Martem. Oh ini Martem ya. Iya. Ya. Bapaknya Atung dan Adul. Ya. Nah, itu cengek ke ujung. Ini tangke. Itu teler. Iya. Nah tapi mohon maaf sini. Siap. Saya setelah menggugat menang di negara Belanda 14 September 2011, tanggal 15 September datanglah TV One Metro TV ke sini. Siap. Kebetulan saya udah di sini. Dijajarkan janda-janda musiaran langsung dunia. Metro TV dan TV One. Ya. Tapi si Robert penyiar Metro TV, Pak, tolong cari nama yang bagus dong. Katanya masa utang silet dia bloceng teler. Ini dunia kan? Ya inilah yang terbagus kata berarti. Oh, Wirya, Tirta Winata, ini Paman Kentut, ini Tanuwijaya paling tua. Paling tua, bapak paling tua. Iya, dia kakak itu maksudnya maksud kakaknya paling tua, ini Paman. Oh, untuk di figur di TV Di TV. Iya yang di center drama ini. Ya nama-nama yang bagus aja. Iya cari yang bagus, masa kenal dunia nama utang deh bro. Teler. Ngomong di sini ada Samba. Ya. Ada orang Rusia pemain bola Brasil. Pele. Nah ini Tanuwijaya dari jam 7 sampai jam 9 saya menjelaskan sejarah. Ibu-ibu ya di sana dijajarkan, saya menjelaskan di sini. 1 jam sejarah peristiwa Raugede, setengah jam menceritakan gugatan menang dapat kompensasi segala macam, yang setengah jam menceritakan ini makam ini dulunya di rumah masing-masing yang digali oleh istrinya masing-masing. Iya. Yang dibungkuskan kapannya pakai kelambu, pakai spray, tutupin jendela, ya diturubin pakai itu nggak ada yang main.
Nah, selesai ini maksudnya apa? Besoknya kan orang ribuan datang sini. Ya. Ya 16 itu. Ini baru lihat 2 jam di TV One Metro TV. Langsung live. Ya, dia bukan orang sini, orang Bekasi, orang mana juga pada datang lah. Siap. Lagi penuh-penuhnya jam 11 datang mobil letter B di depan. Seorang ibu udah menjerit-jerit. Nangis. Sampai makam ini jungkir balik nangis. Ya manggil saya orang nggak penuh sini. Pak, ada orang begini. Pengen tahu saya. Ibu, mohon maaf. Ibu dari mana? Aku dari Tangerang. Nama ibu Atika. Umur 89. Kenapa nangis di makam Tanwi Masjid ini? Aku baru sadar nonton bapak kemarin. Untuk bapak penjelasan aku baru sadar. Aku dosa kepada anak dan cucu. Kenapa dosa anak cucu? Ya aku baru sadar 60 tahun ini aku melupakan ini. Ini mantan suami. Untung di senternya Tanuwijaya. Kalau nama lain aku nggak ingat gitu. Jadi ingatnya di Karawang, iya. Tanuwijaya. Nah itu. Makanya ini janda baru sadar. Janda baru sadar. Coba, ini orang lu penuh saya pengen tahu. Ibu mestinya dapat kompensasi kalau terdaftar. Ya. Karena tidak terdaftar kan ibu. Apalagi ibu di Tangerang. Coba latar belakangnya gimana saya pengen tahu. Bener nggak? Gitu. Iya. Aku dulu tahun 40 orang Tangerang, usia aku 17. Orang nggak punya nggak apa kerja di Jakarta, ya kuli gosok kuli cuci. Di sebelah rumah majikanku ada rumah mewah. Satu bulan kemudian muncullah pemuda ini Tanuwijaya. Liatin aku terus, aku baru 17, cantik kan, baru nangis loh orang. Nangis. Langsung manggil sini kenalan dong kata dia. Siapa nama? Atika. Kamu siapa? Aku Tanuwijaya 20. Ini rumah siapa? Katanya. Ini keluarga aku. Mana ganteng, mana kaya. Gitu ya. Maulah. Iya. Sebulan kemudian langsung. Ini rumah siapa kamu? Majid. Kulik kamu di sini masih gitu. Udah nikah sama aku. Ya jelas mau. Nikah dan tengah dibawa ke Rawagede tahun 40. Dari 40 sampai 47 punya anak 2, 3 tahun dan 1 tahun, 3 tahun namanya Ida, perbuat semua. Tapi terbantai. Oh kena juga. Ya ini Tanuwijayanya. Jadi yang menggali kuburan Paco Bedong itu dia melaksanakan apa yang dijalankan Bapak. Akulah pelaksanaan ini di rumah itu. Makanya aku baru sadar nonton Bapak. Apa dosa anaknya? Hah? Oh, suami. Ini suaminya dia langsung dia ngubur. Ya mohon maaf. Udah selesai nangis-nangis, ibu saya juga datang. Ya kenal sampai berangkulan di sini. Ya kenal lama di sini 40 sampai 51 memindahkan tulang. Berarti benar ya, itu istrinya. Waktu 47 dia tuh 2 hari kemudian dipanggil oleh mertua, kamu udah jangan pulang, anakmu masih balita. 3 tahun 1 tahun. Aku yang biar, ya aku pulang ke sana juga siapa yang mau biayain, orang nggak punya kan gitu. Tinggal di sini sampai 51 pemindahan tulang. Aku waktu itu umur 24, sampai 3 tahun kemudian usia 37, Ida 3 tahun, 6 tahun, adik 3 tahun. Aku malam itu setelah memindahkan tulang ke sini, aku mikir kalau tinggal di sini aku pengen kawin lagi kemana? Di mertua nggak mungkin, katanya gitu. Pindah lagi. Langsung pulang, putus hubungan dengan keluarga ini, nggak beritahu mertua, nggak apa. Jadi semenjak itulah aku 51 ini meninggalkan ini 10 November. Sekarang sadar-sadar 2011 melihat tayangan itu. Iya, 60 tahun malah janda baru sadar. Nah iya. Terus akhirnya gimana? Mohon maaf, kenapa ibu sampai melupakan ini? Kata saya. Aku memang nasib juga. Loh, bagus gimana bu? Aku pulang 1 bulan di sana, ya orang nggak punya apa. Tapi apa yang terjadi? Di tetangga sana ada orang terkaya. Istrinya meninggal. Dia nggak punya anak, usianya 40. Ya aku waktu itu 27. 1 minggu kemudian manggil aku. Ya aku janda masih baru kan gitu. Beruntung lagi tuh. Ya, itu makanya nasibnya bagus tuh, itu dia meninggal. Karena apa melupakan itu karena itu kan. Panggil. Mau nggak nikah? Ya mau lah, tapi aku nitip apa? Ini anak kamu, berarti anakku. Ya iya, kamu istriku, aku nggak punya anak, berarti itu anak aku kan gitu. Jadi ini istri orang tua itu kesana aja, ini mah nggak tahu. Nggak tahu. Ya usia 30 tahun tadi yang sampai yang baru dia nggak begitu merhatikan. Tapi anaknya akhirnya pernah nengok masa begini. Sampai Ida yang 6 tahun tadi umur 20 tahun pun punya jodoh. Ya. Apa yang terjadi? Nggak cari keluarga bapak kami.
ya dia nggak cari keluarga di sini. Langsung diwali hakimkan karena tahu. Karena kaya. Makanya dia merasa dosa ke anak dan cucu itu. Dia tuh padahal masih ada keluarga. Ya ada, masih ada. Mungkin wali juga dari keluarga ini bisa. Pasti. Tapi diwali hakimkan menurut dia menciptakan itu. Terus gimana lagi? 2008 aku 57 tahun nikah dengan orang terkaya meninggal. 57 bayangan aku nikah. Meninggal. Tapi 3 tahun kemudian, ya 2011 baru sadar ini aku. Waktu 2008 rumah itu berlantai 3 semua mewah, orang terkaya. Apa dia nggak punya anak keluarga, jadi jual tuh warisan ke aku dan anak-anakku kan. Tapi apa yang terjadi penonton bapak baru makanya ini baru sadar, janda baru. Lari ke sini. Makanya besoknya lari ke sini. Di sana juga perang dulu. Perang warga. Iya, perangnya begini. Dia sampai jam 8:30 menjerit setelah saya menceritakan penggalian kuburan ke istrinya gitu. Oh berarti ini suamiku aku yang itu gitu. Jual tuh pingsan sampai lantai 2 dari lantai 3. Anaknya Ida yang dulu 6 tahun sampai tambah 60, Ida juga. Iya 66. Emaknya lagi pingsan begitu kata, "Mak kenapa saya begini?" "Dah aku dosa kepada kamu." "Kenapa Mak?" "Aku begini kan orang tua mewah segala macam karena orang tua." "Bukan tuh, lihat tuh bapak itu menjelaskan." "Makam siapa?" Kata Ida ini. "Itu Tanuija makam bapakmu." "Loh makam bapak di belakang yang mewah." Kata Ida. "Itu mah bapak tiri kamu." Ya karena dulu ibunya yang menyatakan itu. Tapi lama-lama kamu juga pernah diperawat, umur 6 tahun pindah ke sini, waktu kita masih belakang. Itu bapakmu terbantu. Lama-lama mungkin tidak ada bayangan sedikit. Menjerit lebih keras daripada ibunya. Jatuh pingsan lagi. Atau tetangga jam 9 8 orang pada lari, ini ada apa di rumah mewah. Karena jam itu udah nggak ada laki-laki kan. "Ada apa Mak? Ibu ada apa? Ada gas meledak, ada apa?" "Bukan, tuh lihat di TV. Makam siapa?" "Itu bapaknya Ida." Makanya Ida pingsan. "Loh, kita kan nunggu bapaknya Ida 3 tahun yang lalu." "Itu mah bapak tirinya." Lama-lama akhirnya dirasa haru, nangis. Ida bangun durang kuning, nangis semua. Tapi lagi rame-ramenan nangis, datang anaknya Ida. Berarti cucunya Tanui asli kan? Iya asli. Iya asli anaknya Ida. "Kenapa nih orang pada nangis di sini?" Kata. "Nonton TV." "Itu kakekmu." "Lah kan kakek di belakang nonton TV nangis." "Siapa ini?" "Si Apoy, gitaris band Wali." "Oh anaknya Ida teh." Jadi ini teh kakeknya Apoy, gitaris band Wali. Ibu Atika merasa dosa anak itu gara-gara ia tidak memperkenalkan saya. Ya putus hubungan. Ya sampai perang gitu. Masuk anu-anu sampai perang ibunya juga. Ya ini setelah neneknya kesini, Apoy sebelumnya datang lah kesini. Dengan band Wali bikin kenangan sama saya, malah dilihat di TV. "Aku ini Pak bikin lagu." Apa? Nenekku pahlawanku. Itu dari Rawang Gede itu, Apoy. Ininya dari situ. Nah ini ibunya Apoy. Setiap 9 Desember hadir di sini. Ya peringatan. Malah yang dapat 5,2 juta mah dapat karena nggak ada yang ngambil kan siapa permakaman. Tapi tiap tahun datang sini ada karena ada santunan terus tiap tahun. Ya alhamdulillah. Kalau 9 Desember gue Apoy juga hadir. Nanti kalau ketemu dan Wali kau, salam aja gitu. "Poy, aku dari kakekmu Rawang Gede" gitu. Iya. Nah ini saya nulis pilar-pilar kebangsaan untuk anak laki-laki. Esa hilang, 2 terbilang, artinya mati 1 tubuh 1000. Mati sekian ratus masa lalu, akan muncul ribuan lagi pahlawan yang akan datang. Itulah anak laki-laki masa depan. Kalau itu melatih yang belum mekar, nanti anak perempuan melatihnya mekar. Ya itulah peristiwa Rawang Gede ya. Oke, Sobat Goib, seharian nih dari jam berapa tadi? Jam 9 sampai sini ketemu dengan Pak Sukarman, pengelola dan pengawas penasehat di Tugu Monumen Rawang Gede ya Sobat Goib. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Pak Sukarman dan berdirinya Monumen Rawang Gede ini ya. Tentunya apalagi sosok pejuang jiwa nasionalis yang melindungi seorang pejuang ya Pak ya, sampai rela mengorbankan nyawa ya demi untuk melindungi bangsa ya dan perjuangan menghargai para pejuang. Oke, Sobat Goib,
untuk vlog kali ini di channel saya Paranormal Haseto ya, saya sudah mereview mengungkap apa isi monumennya secara detail, dan kebetulan Allah berkehendak saya bertemu dengan Pak Sukarman yang ya Allah yang tentunya punya jalan ya, bisa menceritakan, dan pemirsa semua sobat-sobat goib saya, channel saya, untuk mengetahui sebenarnya Kerawang ini adalah pusat perjuangan bangsa dan cikal bakal merdekanya Indonesia gitu ya sobat goib ya. Untuk itu kita hargai, dan dengan cara apa sobat goib? Anak-anak muda harus semangat membangun negeri apapun bidangnya, jangan malas-malasan, jangan masa bodoh sama negeri ini, karena negeri ini butuh kalian. Butuh sobat-sobat goib, anak-anak muda ya Pak Sukarman. Nah, ada pesan lagi dari Pak Sukarman? Ya, barangkali ini suatu masukan bagi generasi penerus. Siap. Itulah bangsa kalau tidak mengenal sejarah. Nah, betul Pak Sukarman. Sedikit banyak sejarah ini merupakan suatu untuk bangsa kita. Terima kasih Tadi Pak yang saya menjelaskan, inilah masa depan bangsa kita. Jangan sampai terjadi apa-apa, apalagi sampai dikuasai lagi orang luar gitu ya. Siap. Ya mohon maaf, saya di negara Belanda diundang oleh 8 perguruan tinggi. Malah dalam satu perguruan tinggi saya di Universitas Leiden di Den Haag, saya mengenalkan dengan bahasa Inggris of apa segala macam orang Kerawang Jawa Barat Sunda. Ternyata ketua senatnya orang Jepang. Pak, mangga teras kalembet ngomongnya Sunda di Belanda. Kata bapak. Begitu masuk ternyata fakultas S2 bahasa Sunda ada di sono di Den Haag. Tuh sobat goib, makanya kita harus berbangga punya bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia. S2 bahasa Sunda ada di sana. Iya. Saya masuk RRC ada 30 yang sekolah. Ada orang Korea yang masuk jurusan itu. Terus Jepang 15 orang, Jerman 10 orang. Indonesia 11 orang Indonesia juga ada. Ya saya tanya, saya paling pintar ngomong Sunda di sana. Orang mana Indonesia anjir? S1-nya. Ternyata dari Unpad 4 orang. Dari UPI Lembang Bandung 7 orang. Dikirim ke sana untuk jadi dosen. Wow. Itu nanya saya ke RRC kalau bahasa Indonesia. Kenapa RRC sekolah bahasa Sunda? Saya ingin jadi pengusaha industri di Jawa Barat. Karena sekarang ya istilahnya apa? Kawasan industri terbesar di Asia di Karawang loh. Ya. Terus Jerman, Jepang, kenapa sekarang Sunda? Saya ingin jadi diploma di Indonesia tinggal Jawa Barat. Kenapa? Sunda begitu. Tuh sobat goib. Kita yang orang Indonesia harus bangga. Sudah saya tanya, kenapa Anda sambil begini mengatakan? Ini tata krama sopan santun budaya Sunda paling dikagumi di Eropa. Apa contohnya kata saya? Di Arab Saudi juga belum ada. Tapi di orang Sunda, anak SD mau sekolah cium tangan. Assalamualaikum. Di Arab juga belum ada. Nah ini kebanggaan tata krama sopan santun budaya Sunda. Itu harus kita pertahankan. Terus apalagi Pak, punten sekedap palebet cek orang Jepang. Begitu masuk saya nangisnya luar biasa. Kenapa? Ada pahlawan wanita Sunda dimuseumkan di sana, dipatungkan. Siapa? Dewi Sartika di Kerawang di Jawa Barat. Nama mah udah ada tapi belum ada monumennya. Tuh. Tapi di sana mengagumi sebab tata krama budaya. Ini pahlawan Sunda. Makanya saya nangis sebagai orang Jawa Barat. Tuh. Untuk sobat-sobat goib saya, yuk kita pertahankan tradisi moralitas ya Pak, moralitas kebangsaan kita. Dorongan bagi saya generasi penerus harus betul-betul di mana-mana dikagumi, dihargai. Siap, pertahankan itu sobat goib ya, terutama untuk anak-anak muda ya, tata krama, tata sopan santun ke orang yang lebih tua, ke yang seumuran, tetap ada tata kramanya, jangan lu gue istilahnya gitu kan, tetap ya. Yuk. Terima kasih banyak Pak Sukarman sudah menemani dan masuk channel saya berkenalan. Sungkem, hormat selalu dari saya pribadi. Ya. Oke sobat goib, terus panteng channel saya. Jangan lupa klik subscribe buat yang belum, klik komen, juga pencet tombol lonceng, teng ya, biar terus tahu apa konten terbaru dari channel saya. Oke sobat goib, saya sudahi dulu vlog kali ini di Monumen Sawah Gede ya, dengan kaca. Alhamdulillah sudah bertemu dengan tokoh nasional Pak Sukarman ya. Sampai ketemu di vlog saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Sukarman. Salam putih dan sobat goib.